Baik Ibu, semuanya siap? Doa mulai. Doa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin jadi dirijen? Saya Bu. Pada Asni, silakan. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jangan duduk balik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tema tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Di sini pada suka bunga nggak? Suka. Bunga apa saja yang kalian sukai? Kalian selalu menjaganya tidak? Tidak. Kok tidak? Nggak sayang banget. Gimana menjaganya anak-anak? Disiram setiap hari Bu. Benar, disiram ya, dipupuk juga. Kalau ada rumput liar harus dicabut supaya bunganya bisa mekar dan indah. Indah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kalian sudah pada tahu belum lagu Lihat Kebunku? Tahu. Ayo berdiri semuanya, kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati semuanya indah. Dua kali lagi Bu. Tiga kali. Semangat dong nyanyinya. Siap, Ayo Yes. sekali lagi ya. Dua Bu. 1, 2, 3. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati semuanya indah. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada bahasa Indonesia yaitu materi dongeng. Nah, di sini pada suka sama dongeng tidak? Suka. Ada yang pernah melihat atau menonton dongeng tidak? Pernah Bu. Dongeng apa saja yang pernah kalian lihat dan baca? Kancil Bu. Timun Mas, ada kancil. Bang merah. Bang merah, bang putih. Burung bangau yang sombong. Burung bangau yang sombong. One Piece. Kancil. Iya, kancil. Apakah membacanya seru? Seru. Nah, sebelumnya apa kalian tahu ya apa itu dongeng? Dongeng itu cerita fiksi Bu, yang tidak nyata Bu. Nah, di sini gua akan sedikit memberikan penjelasan mengenai dongeng.
Adapun tokoh dari dongeng itu dapat berasal dari tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku yang dimana memerankan peran di dalam dongeng. Yang kedua itu ada latar. Latar di sini bisa berasal dari tempat, waktu maupun suasana di dalam dongeng. Unsur yang ketiga itu ada watak tokoh. Watak tokoh merupakan sifat yang dimiliki oleh para tokoh di dalam dongeng. Bisa yang bersifat baik, bersifat jahat, dan bersifat netral. Yang selanjutnya itu terdapat alur. Alur di sini merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam dongeng. Yang terakhir yaitu pesan atau amanat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, di dalam dongeng itu terdapat pesan atau amanat yang dimana ingin disampaikan oleh seorang penulis melalui sebuah cerita dongeng. Karakter atau sifat-sifat tokoh dalam dongeng itu terbagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang pertama yaitu protagonis. Protagonis merupakan tokoh yang digambarkan yang dimana memiliki sifat baik, yang dimana dalam dongeng itu biasanya banyak disukai oleh orang-orang. Ada yang bisa mencontohkan contoh dari protagonis? Bawang merah, Bu. Bawang putih. Bawang putih ya, cerita. Nah, yang selanjutnya yaitu ada antagonis. Antagonis merupakan kebalikan dari tokoh protagonis, yang dimana antagonis di sini memiliki sifat jahat yang biasanya selalu mengganggu tokoh protagonis. Seperti disebutkan oleh Sarulita tadi dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih, Bawang Putih berperan sebagai tokoh protagonis, sedangkan Bawang Merah berperan sebagai tokoh antagonis. Nah, yang selanjutnya itu ada tritagonis. Tritagonis ini merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Sifat tokoh protagonis ini bersifat netral, yang artinya tidak berpihak pada salah satu sifat di protagonis maupun antagonis. Di dalam dongeng itu terdapat 8 ciri-ciri yang selalu ada di dalam ceritanya, yaitu yang pertama, ceritanya singkat. Cerita dalam dongeng ini cenderung lebih singkat dengan menggunakan alur cerita yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami oleh anak-anak di bawah usia dini. Selanjutnya yaitu kalimat pembuka. Pada umumnya dalam cerita dongeng ini diawali oleh kalimat pembuka. Misalnya saja seperti pada zaman dahulu, Alkisah, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri yang ketiga, terdapat 2 tokoh yang berlawanan. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu terdapat protagonis dan antagonis yang biasanya saling berlawanan. Nah, yang keempat itu ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Yang dimana dengan ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan ini memudahkan kita untuk menceritakan bagaimana sih dongeng itu mudah untuk dipahami dan bagaimana agar kita itu bisa meresapi lebih ke dalam cerita dongeng tersebut. Ciri-ciri dongeng yang kelima yaitu bersifat fiktif atau khayalan. Yang keenam, amanat atau pesan biasanya dituliskan di dalam dongeng namun secara tersirat. Yang ketujuh, dalam suatu dongeng, teman-teman akan menemukan tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Dan yang kedelapan, biasanya tidak diketahui siapa pengarangnya.
Tapi kok pada loyo semua sih? Semangat dong, katanya tadi semangat. Belum sarapan, Bu. Belum sarapan. Lain kali sarapan sebelum belajar supaya bisa konsentrasi, tidak loyo. Tetap semangat dulu lah kalau gitu biar semangat semuanya. Ayo, pada Wira disiplin ya Wira. Tetap semangat. Jangan tidur di kelas Wira. Baik teman-teman, dipersilakan semuanya. Oke. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Tetap semangat. Semangat. Lagi Wira yang lebih Sekali semangat lagi. lagi. Tetap semangat. Harus lebih semangat lagi ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Bu minta kalian menyimak dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Baiklah, mari kita dengarkan bersama-sama cerita dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Aku sangat menyukainya. Persilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunga segar mawar dan bunga yang lainnya. Ini telah mengerti kenapa bunga manis manis sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf pada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Tapi mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati justru harus disyukuri. Ternyata alun-alun mengundang para pendatang tanpa dirimu, ini akan sepi dari maafkan aku. Selama ini aku hidup pada ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan dan membaca LKBD yang Ibu berikan tentang bunga melati yang baik hati, bukan? Sudah, Ibu.
dalam dengan bunga melati yang baik hati. Ada yang bisa menjawab? Ayo Bu. Kepada Asli dipersilahkan. Pokoknya ada putri 1, putri 2, bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru, dan bunga melati Bu. Apa benar semua? Benar. Lalu bagaimana karakter setiap tokoh pada dongeng bunga melati yang baik hati? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 2 Bu, Selita. Pada Selita dipersilahkan. Baik Ibu. Yang pertama itu ada tokohnya Putri 1, karakternya suka pada bunga-bunga. Kemudian yang tokoh kedua ada Putri 2, karakternya sama Bu sama Putri 1, suka pada bunga-bunga. Kemudian yang ketiga ada bunga sedap malam, karakternya iri hati, berani, meminta maaf. Kemudian tokoh yang keempat ada bunga anggrek, karakternya iri hati, berani meminta maaf. Kemudian yang kelima ada bunga mawar biru, karakternya iri hati, berani meminta maaf. Dan yang terakhir tokohnya bunga melati, karakternya baik hati, sabar, dan pemaaf. Sudah Bu. Benar ya anak-anak? Benar Ibu. Pertanyaan selanjutnya, kalian tadi melihat kan di mana latar cerita terjadinya dongeng bunga melati yang baik hati? Ya, di mana latar ceritanya? Benar sekali. Nah, di sini ada yang berani tidak menyampaikan amanat yang terdapat dalam cerita dongeng bunga melati yang baik hati. Cerita. Saya Ibu. Pada Okta dipersilakan untuk maju ke depan ya Okta. Yes, maju Okta. Baik, amanat yang terdapat dalam cerita dongeng bunga melati yang baik hati yaitu jangan pernah iri dengan orang lain, jangan pernah takut untuk meminta maaf, harus saling memaafkan, jangan pernah berburuk sangka pada orang lain Bu. Benar sekali. Silakan untuk kembali. Nah, anak-anak, kita sebagai makhluk sosial sangatlah membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Janganlah kita mau untuk meminta maaf apabila kita melakukan suatu kesalahan. Bayangkan saja, apabila kalian berantem dengan teman kalian dan kalian melakukan suatu kesalahan, bukankah kalau kalian tidak meminta maaf, kalian akan kehilangan teman kalian? Ya Bu. Kalian mau tidak punya teman? Tidak Bu. Nah, agar kalian selalu bisa bersama-sama dan tidak ada yang namanya berantem, kalian harus saling menyayangi dan jangan takut untuk meminta maaf apabila melakukan suatu kesalahan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Wahyu Rindik Kuncoro, dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Baik Ibu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu minta untuk kalian mempelajari pelajaran selanjutnya. Dan satu lagi, minggu depan kita akan melaksanakan peran yang dimana memerankan dongeng bunga melati yang baik hati. Per kelompok, Ibu minta untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk memerankan dongeng tersebut ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.